Baik, selamat sore Ibu Profesor Samsia dan juga teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PPT saya, yaitu tentang perilaku menyimpang atau biasa disebut juga ketimpangan sosial. Saya Jovanko Markus dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pertama, perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang itu adalah ketimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, penyimpangan itu adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Kalau menurut Edwin M. Lemert itu adalah tokoh sosiologi. Menurutnya, penyimpangan itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, si pelaku masih diterima oleh masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, dan juga tidak dilakukan secara berulang-ulang, dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya itu seperti warga yang menunggak listrik atau menunggak pembayaran telepon rumah gitu. Dan yang kedua itu menurut Edwin M. Lemert ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara umum dikenal sebagai pelaku menyimpang. Pelaku ini didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya itu kayak pemabuk, yang penggunaan obat-obatan terlarang seperti penggunaan narkoba, dan juga pemerkosa. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial. Yang pertama itu ada longgarnya nilai sosial dan norma. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma nilai sosial masyarakat yang lain. Contohnya, laki-laki dan perempuan yang pacaran tinggal serumah di luar negeri atau di Eropa bisa kita lihat itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, kalau misalnya di Indonesia itu sesuatu yang tidak wajar. Dan yang kedua itu ada sosialisasi tidak sempurna. Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan perilaku menyimpang. Contohnya, di masyarakat seorang pemimpin idealnya bertindak sebagai panutan atau pedoman, menjadi teladan. Namun kadangkala terjadi pemimpin yang justru memberi contoh yang salah seperti KKN dan juga seperti korupsi, tapi didukung oleh kandidat-kandidat di dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, itu ada sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Itu sub kebudayaan menyimpang itu perilaku menyimpang yang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang atau kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau pada umumnya. Next-nya itu adalah jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, di sini perilaku menyimpang itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penyimpangan individual. Contoh-contohnya itu seperti melanggar norma-norma hukum yang berlaku, terus tidak patuh pada nasihat orang tua yang mengubah pendirian kurang baik. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh diri sendiri atau individual. Nah, kalau penyimpangan yang kolektif, itu adalah penyimpangan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan juga bisa menyebabkan kekacauan di masyarakat. Contohnya itu seperti tawuran, geng motor yang rusuh, dan juga penyimpangan kebudayaan juga termasuk, yaitu seperti tradisi yang mewajibkan mas kawin yang tinggi dalam masyarakat tradisional banyak ditentang karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, atau di zaman modern sekarang itu masih banyak penyimpangan-penyimpangan kebudayaan yang tidak diterima lagi oleh pemikiran modern. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Secara umum, macam-macam penyimpangan adalah terbagi menjadi tiga, yaitu ada tindakan non-conform, tindakan antisosial, dan juga tindakan kriminal. Yang pertama, tindakan non-conform atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Contohnya itu seperti mengenakan sendal ke sekolah, bolos, dan lain-lain. Termasuk juga dalam kategori ini perilaku-perilaku yang terlalu maju, terlalu rasional, terlalu baik, dan sebagainya, yang dalam tahap tertentu masih dalam taraf individual
peculiarities sebagaimana disebutkan yang tadi. Yang kedua itu ada tindakan antisosial. Nah, di tindakan antisosial ini biasanya dia melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya tuh seperti menarik diri dari pergaulan, terus keinginan untuk bunuh diri, dan juga alkoholisme dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tindakan kriminal. Tindakan kriminal ini seperti ya pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang. Selanjutnya itu adalah dampak dari perilaku menyimpang. Dampak-dampak dari perilaku menyimpang itu ada dua tipe juga, ada yang untuk diri sendiri dan juga terhadap masyarakat. Yang pertama, untuk diri sendiri itu biasanya seseorang yang melakukan tindakan menyimpang itu akan dicap sebagai penyimpang oleh masyarakat yang lain, sehingga dia menjadi kecil diri. Sebagai tolak ukur atau tidaknya sesuatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kayak misalnya seseorang melakukan perilaku menyimpang, dirinya akan menganggap kayak dia akan berlawanan dengan dirinya sendiri karena dirinya sadar bahwa dirinya melakukan sesuatu yang salah. Nah, kalau yang untuk terhadap masyarakat atau kelompok, itu perilaku penyimpangan sosial juga bisa berdampak seperti bisa mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban, dan juga keharmonisan yang terdapat dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengatasi perilaku menyimpang. Saya di sini bikin ada 5 langkah, yaitu yang pertama ada penanaman nilai dan norma yang kuat. Jadi di lingkungan masyarakat penanaman nilai dan norma itu harus diajarkan sejak dini. Mungkin dari keluarga dulu terlebih dahulu karena keluarga merupakan masyarakat yang paling pertama, maksudnya keluarga adalah masyarakat yang pertama kali dikenal oleh seseorang. Dan yang kedua itu adalah pelaksanaan peraturan yang konsisten. Jadi melakukan peraturan-peraturan atau ada undang-undang yang dibikin agar penyimpangan tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah berkepribadian kuat dan teguh. Nah, kalau berkepribadian kuat dan teguh ini masuknya ke dalam diri kita sendiri. Jadi sebagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat itu adalah penyuluhan atau rehabilitasi sosial. Nah, jadi nomor 4 ini jika sudah melakukan penyimpangan, maka bisa dilakukan itu penyuluhan atau rehabilitasi seperti penggunaan narkoba yang bisa direhabilitasi agar si pengguna dapat diterima kembali oleh masyarakat dan juga dapat menganggap kalau dirinya itu sudah sembuh dari obat-obatan terlarang. Yang kelima itu adalah jika penyimpangan yang sudah terjadi, maka harus diberikan sanksi. Nah, makanya itu kalau penyimpangan sudah terjadi dan antisipasi yang di atas sudah dilakukan tapi masih tetap ada penyimpangan sosial, maka undang-undang harus dipertegas dan juga si pelanggar itu harus diberikan sanksi atau hukuman seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyimpangan sosial atau ketimpangan sosial, perilaku menyimpang. Jadi untuk teman-teman, jika ada yang melihat penyimpangan sosial, kita juga bisa menegur atau bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan pesan dari saya itu stop perilaku menyimpang dari hal kecil, juga stop dari diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman dan juga Ibu Profesor Sosial.